Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya saat ini Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat kelima sampai 12. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ada sebagian orang yang terlibat di dalam dunia pelayanan gereja, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu pengurus gereja, sering mengalami hambatan ataupun tantangan dalam kehidupan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Ada sebagian orang percaya yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu dibandingkan orang lain. Tak kala tantangan, tak kala hambatan itu datang, maka dia tidak akan mampu bertahan di dalam pelayanan yang sedang dia kerjakan.
Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia hanya mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya. Tak kala hambatan tantangan dia tidak lagi mampu melewati dan menjalaninya, maka pasti dia akan menyerah, bahkan mundur. Di dalam dunia pelayanan, tentu kita semua tahu tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri, hambatan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan bisa juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan di dalam dunia pelayanan kita? Tentu yang menjadi fokus perhatian ketika kita melakukan setiap pelayanan, pusat perhatiannya haruslah Kristus. Selain itu, kita merasa kalau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan, potensi, dan hebat kita semata. Tetapi pelayanan yang kita terima itu adalah kasih karunia atau yang kita sebut dengan anugerah dari Tuhan. Setiap orang yang dipercayakan Tuhan melayani itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sama seperti halnya dengan Rasul Paulus yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat yang ada di kota Korintus, dia menyaksikan pengalaman imannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia katakan kalau pelayanan yang dia terima, jabatan sebagai rasul yang dia terima, itu semata karena kasih karunia. Dan di dalam pelayanan Paulus, pusat perhatian bukanlah dirinya, tetapi Kristus Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus. Oleh karena itu, ketika Paulus merasakan kalau pelayanan itu kasih karunia, kalau pusat perhatian pelayanannya itu Kristus Yesus, sehingga Paulus dapat bertahan di dalam setiap penderitaan, tantangan, pergumulan, hambatan yang dia dapati ketika dia melayani, menyampaikan berita Injil. Paulus dianiaya, Paulus dihempaskan, Paulus ditindas, Paulus dihina, tetapi Paulus menang. Apa bukti kemenangan Paulus? Dia tidak binasa, dia tidak sendirian, dia tidak putus asa. Ada kekuatan yang dirasakan Rasul Paulus. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga pelayanan yang dikerjakan Paulus terus bertahan sampai Paulus menyelesaikan tugas panggilannya. Paulus tidak mundur, Paulus tidak kalah, tidak menyerah. Walaupun di dalam pelayanan yang dikerjakan Paulus banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi itu membuat Rasul Paulus melayani semakin efektif.
Dia belajar dari penderitaan, kesusahan, kepahitan. Pengalaman pelayanan itu membentuk dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi semakin yang mengenal Kristus Yesus, mengenal kekuatan Allah yang menjadi sumber pertolongannya di dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur, tetapi dia terus maju, semangat memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu menjadi motivasi Rasul Paulus untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin bukan hanya di dalam dunia pelayanan saja, di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, dalam rumah tangga, keluarga yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tak kala tantangan, hambatan pasti menjadi bunga-bunga kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, talenta dan potensi yang ada pada kita, tak kala kita akan sampai ke titik di mana kita tidak mampu berdaya menghadapi tantangan yang datang kepada kita. Apalagi di dalam praktek kehidupan kita, kita tidak memperlihatkan kemurahan Tuhan, kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, kita hanya terus mempertontonkan keberhasilan kita tanpa kita ikut sertakan itu semua karena kasih Tuhan. Kesombongan, tinggi hati, kalau itu yang terjadi saudara-saudara, Bapak Ibu, maka ada masanya kita mengalami kelemahan, kelelahan, dan berujung pada putus asa, menyerah, dan mundur, tidak lagi sanggup menjalani hari-hari ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang rendah hati, keberhasilannya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dikala dia menghadapi masalah yang terus bertubi silih berganti, ada kekuatan yang membuat dia kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, Bapak Ibu, sebesar apapun pergumulan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi yang sedang kita alami, kalau Tuhan sudah berikan kekuatan, kita boleh bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, aku bisa, aku pandai, aku berpengalaman, aku hebat, itu adalah sebuah keangkuhan dan kesombongan di mata Tuhan. Dan kehebatan yang kita miliki itu tidak akan mampu menyelesaikan perkara, persoalan hidup tanpa adanya pertolongan ataupun kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Yang pertama, di dalam dunia pelayanan maupun di luar pelayanan, kita harus terjaga. Karena apa, Bapak Ibu? Yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan pasti akan menjadi warna-warni di dalam kehidupan kita. Tentu melalui kebenaran Tuhan yang kita baca dan dengar bersama-sama,
Kita tidak akan mampu melewati tantangan yang begitu berat, beban yang begitu berat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus ikut sertakan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan menolong kita menjalani aktivitas, kegiatan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kita. Yang kedua, kalau sudah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, percaya dan imanilah Bapak Ibu. Seberat apapun hal yang sedang kita rasakan, kita alami, pasti kita bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kecil pun masalah kita akan katakan, aku mundur, aku menyerah, aku tak akan sanggup, aku tak akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi kalau kita sudah imani, karena yang kukerjakan adalah kemuliaan Kristus, pelayanan yang kulakukan untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Saksikan itu. Pusat perhatian hidup kita hanyalah Kristus Yesus, sehingga kekuatan yang kita imani itu akan terus hadir dan menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara harus katakan dengan iman kita, kita boleh menikmati hidup sampai detik ini kita mendengarkan firman Tuhan. Detik ini kita bisa bekerja, detik ini kita bisa berpikir, detik ini kita bisa merasakan berkat. Itu semua karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari saksikan pertolongan Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pastikan hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang bisa kita nikmati pada saat ini. Dalam artian kita mau katakan, apapun yang aku kerjakan, keberhasilan apapun yang aku terima, pelayanan apapun yang aku terima, potensi talenta yang ada apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lagi takut menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan hidup yang ada di depan kita masing-masing. Kalau Tuhan beserta kita, maka setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah, kita akan dapat bertahan dan melaluinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tetap memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi pergumulan hidup dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga kami. Tuhan, kala ajari kami untuk tetap bertahan dalam pergumulan itu, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kami. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami kepada tangan kasih Tuhan, karena kami tidak akan mampu melewatinya tanpa ada Tuhan yang ada di
tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami saat ini, pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua itu adalah sebuah kasih karunia ataupun anugerah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukurinya itu semua, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman-Nya, mari kita bersekutu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang melawat dan melihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami datang mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kami memperdengarkan firman dan mendengarkan firman. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Berkati kami, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menguatkan hamba-Nya. Tuhan menguatkan hamba-Nya. Ketika kita hidup dan dipercayakan Tuhan sebuah kesempatan yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang lain, yaitu melayani Dia di dalam rumahnya yang kudus atau yang kita sebut dengan gereja. Setiap kita pelayan Tuhan pasti akan ada dan pasti ada hambatan di dalam melayani
setiap jemaat yang sedang Tuhan percayakan untuk kita layani. Ada jemaat yang tidak suka akan kehadiran kita. Artinya mereka menolak pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mereka tidak suka. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sering jemaat mengeluh ketika ada hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja tersebut. Mungkin ketika hamba Tuhan itu sudah lama, mereka mengeluh, mereka membuat perkara atau persoalan bagaimana cara hamba Tuhan itu atau pelayan itu tidak lagi melayani di gereja tersebut. Kalau kita berpikir, merenungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa jemaat yang kita layani melakukan hal-hal yang demikian? Dan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan, dikerjakan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menghadapi jemaat yang melakukan hal demikian kepada dirinya? Firman Tuhan yang kita baca, renungkan hari ini menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Ketika tua-tua Israel datang menghadap kepada Samuel, mereka mendesak Samuel agar Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka. Dengan dalil mereka mengatakan kalau Samuel sudah tua. Bukan hanya itu, mereka juga katakan kalau anak-anak Samuel tidak hidup seperti yang dilakukan oleh Samuel. Mereka mencari keuntungan, mencari laba, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah karakter, sikap dari anak-anak Samuel, sehingga umat Israel gelisah, ketakutan, khawatir, dan cemas akan keberadaan mereka pada saat itu. Tidak ada lagi yang dapat memimpin mereka. Tidak ada lagi yang dapat menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan mereka. Ada dua hal kemungkinan mengapa umat Israel ini mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Yang pertama, umat Israel lebih percaya mereka dipimpin oleh raja daripada dipimpin oleh hakim. Karena melihat situasi musuh, yaitu bangsa Filistin yang memiliki kekuatan politik dan militernya, kalau mereka menyerang umat Israel dan kalau mereka dipimpin oleh hakim, maka mereka akan bisa dikalahkan. Tapi kalau mereka dipilih oleh sosok raja, mereka akan pastikan mereka akan tetap terjaga keamanannya. Dan yang kedua, kemungkinan kedua, bangsa Israel ini lebih condong melihat kekuatan yang terlihat oleh mata dibandingkan kekuatan yang tidak terlihat. Apa kekuatan yang terlihat? Tentu gagah perkasanya manusia, gagah perkasanya seorang raja.
tidak melihat kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Apa kekuatan yang tidak terlihat, yang berkuasa dari Tuhan? Mereka sungguh harus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sampai pada saat ini. Itu yang dikatakan Tuhan. Sehingga mendengarkan tuntutan atau desakan umat Israel ini, tentu Samuel sangat kesal. Dan kita lihat, kita belajar apa yang dilakukan Samuel ketika jemaat umat yang dipimpinnya memberikan desakan agar mengangkat seorang raja. Di dalam kekesalannya, dia tidak mau tunjukkan itu kepada umat. Dia tidak mau marah seketika itu secara spontan kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan, seorang pelayan. Ketika kita ditolak, ketika kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu untuk kerjakan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, bergumul kepada Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Samuel. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Karena apa? Tuhan katakan itu. Sesungguhnya bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku sebagai raja yang mereka tolak. Umat Israel tidak mau kalau raja yang tidak kelihatan itu, mereka setia, taat, tunduk kepada raja yang tidak kelihatan itu. Sehingga mereka terus mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, walaupun mereka sudah menyaksikan dan melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka juga tetap tidak hidup pada ketetapan Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Allah-Allah lain. Tentu itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Angkatlah seorang raja atas mereka. Dan itu tentu menjadi kekuatan bagi Samuel. Ternyata ketika ada orang-orang yang menolak, yang tidak menerima pelayanan atau sosok pelayan dalam sebuah pelayanan, sesungguhnya mereka adalah menolak Tuhan. Apakah mereka takut sanksi? Walaupun Samuel sudah tua, kalau Tuhan yang pakai Samuel, Tuhan yang pimpin Samuel, maka mereka juga akan terjaga. Mereka juga akan nyaman. Tetapi mereka memberontak, bentuk dosa yang terus menguasai hidup umat bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Samuel, tetapi katakanlah apa yang menjadi hak raja yang memimpin mereka di kemudian hari. Samuel mengatakan kepada bangsa Israel itu, baiklah, aku akan mengangkat seorang raja, tetapi ada hal yang akan menjadi hak raja yang memimpin mereka. Apa itu haknya Bapak Ibu?
anak laki-lakimu akan diambilnya dan dipekerjakannya, dipakainya untuk berlari di depan kuda dan kereta. Tentu itu menjadi konsekuensi dari keputusan kekerasan hati umat Israel pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, walaupun Samuel sudah menyampaikan konsekuensi yang harus mereka ambil ketika mereka dipimpin oleh raja, mereka tetap bertahan dalam keputusannya itu. Dan pada akhirnya kepemimpinan beralih dari hakim-hakim sampai kepada raja. Dan kalau kita baca pasal selanjutnya, mereka dipimpin oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kita harus imani dan kita juga harus ingat, ketika kita hidup melayani dengan ketulusan hati, dengan tidak mengambil kepentingan sendiri. Ingat, melayani dengan ketulusan hati, tidak mengambil kepentingan sendiri dan memuliakan Tuhan. Kalaupun masih ada orang yang tidak suka, kalaupun masih ada orang yang tidak senang akan pelayanan ataupun kehadiran kita, berarti mereka memang tidak suka kepada Tuhan yang telah mengutus dan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Mereka bukan lagi menolak kita sebagai pelayan yang melayani, tetapi mereka menolak Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tetapi ingat, kalau kita benar-benar menjadi pelayan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita sebagai pelayan mendapatkan tantangan dalam pelayanan kita, bukan hanya dalam pelayanan, tentu dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan keluarga kita, sosial lingkungan kita, kita harus datang bersujud, bertekuk lutut, menghampiri Tuhan melalui doa-doa kita. Karena pergumulan itu, tantangan itu tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Kita tidak boleh menanggapi masalah itu dengan emosi, dengan memaksakan kehendak keinginan sendiri, tetapi terlebih datang dulu kepada Tuhan, seperti yang dikerjakan oleh Samuel. Samuel dengan kesal, walaupun dia kesal, dia tidak perlihatkan itu kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah jalan keluar untuk kita bisa bertahan dan mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan, bertahan dalam pergumulan yang kita hadapi. Tanpa pertolongan, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi setiap tantangan yang terus datang kepada kita. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, saudara-saudara, belajar dari umat Israel ini. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita untuk memaksakan kehendak kita, keinginan kita. Dan pada akhirnya kalau kita memaksakan kehendak kita, akan berujung kepada ketidakbaikan untuk hidup kita. Belajarlah untuk menerima keputusan Tuhan.
Belajarlah untuk mensyukuri setiap jalan Tuhan. Karena hidup kita bukan lagi menjalani apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, tetapi ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber arah hidup kita. Dan jalan Tuhanlah yang tentu kita kerjakan. Tentu kalau keputusan kita yang kita ambil bukan kehendak Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi kalau keputusan Tuhan, dan keputusan Tuhan ini tentu seperti poin kedua tadi, kita harus datang meminta hikmat dari Tuhan melalui doa kita. Sehingga kita tidak mengeraskan hati untuk melakukan kehendak kita. Kita percaya hati ini akan diberkati Tuhan ketika kita datang menghampiri Tuhan melalui doa, dan hikmat Tuhan menyertai kita. Tetap percaya jalan Tuhanlah yang kita kerjakan, bukan jalan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah memberkati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk hidup di dalam pergumulan, kesulitan, permasalahan hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan, dan kami datang melalui doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan pertolongan-Mu, hikmat-Mu menolong, menguatkan kami dalam menjalani setiap hidup yang kami sedang jalani. Biarlah kiranya Tuhan, kehendak Tuhanlah, jalan Tuhanlah yang kami jalani. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami untuk memuaskan keinginan daging kami, karena itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.